Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisa Purwati dari D3 Keperawatan Belitung. Saya di sini ingin menjelaskan tentang laporan pendahuluan dan laporan kasus penyakit glaukoma yang disusun oleh Ananda Helen, Heliza, dan Srimedia. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan penyakit glaukoma. Jadi, pengertian glaukoma. Glaukoma adalah suatu penyakit yang memberikan gambaran klinik berupa tekanan intraokuler, penggangguan pupil saraf, optik dengan defek lapang pandang mata. Glaukoma adalah sekelompok kelainan mata yang ditandai dengan peningkatan tekanan intraokuler menurut Ilyas 2004. Glaukoma adalah kerusakan penglihatan yang biasanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan bola mata. Meningkatnya tekanan di dalam bola mata ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan pembuangan cairan dalam bola mata, sehingga merusak jaringan syaraf halus yang ada di retina dan di belakang bola mata, menurut Klinik Mata Nusantara 2008. Etiologinya yaitu primer dan sekunder. Primer terdiri dari akut dan kronik, sedangkan sekunder disebabkan penyakit mata seperti lain katarak, perubahan lensa, kelainan UPA, dan pembedahan. Manifestasi klinis, nyeri pada mata dan sekitarnya. Misalnya orbita, kepala, gigi, telinga. Pandangan kabut melihat sekitar lampu, mual, muntah, berkeringat, mata merah, hiperemia, konjungtiva, dan siliar. Visus menurun, edema kornea. Patofisiologi. Tekanan intraokuler ditentukan oleh kecepatan produksi aqueous humor dan aliran keluar aqueous humor dari mata. TiO normal 10-21 mmHg dan dipertahankan selama terdapat keseimbangan antara produksi dan aliran aqueous humor. Aqueous humor diproduksi di dalam badan silier dan mengalir keluar melalui kanal sklem ke dalam sistem pena. Ketidakseimbangan dapat terjadi akibat produksi berlebihan badan silier atau oleh peningkatan hambatan abnormal terhadap aliran keluar aqueous melalui kamera okuli anterior atau COA. Kerusakan visus dan kerusakan saraf optik dan retina adalah irreversibel, dan hal ini bersifat permanen. Tanpa penanganan, glaukoma dapat menyebabkan kebutaan. Hilangnya penglihatan ditandai dengan adanya titik buta pada lapang pandang. Klasifikasi menurut kejadiannya yaitu glaukoma sudut tertutup, glaukoma kognitif akut, glaukoma sudut terbuka, glaukoma sekunder. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan tajam penglihatan, tonometri, gonioskopi, oftalmoskopi, pemeriksaan lapang pandang sentral, biomikroskopi, OCT atau optical coherent tomography, dan juga perimetri. Penata laksanaannya yaitu ada medis, terapi farmakologi, pencegahan, nutrisi yang adekuat, banyak mengandung vitamin A dan beta karoten, gaya hidup lifestyle. Medisnya yaitu terdiri dari dua, yaitu iridektomi perifer dan trabekulotomi atau bedah drainase. Pencegahannya bisa juga dengan deteksi dini. Ya, ini adalah pathway dari penyakit glaukoma. Ini pathway ini untuk mempermudahkan kita dalam mencari etiologinya nanti.
Ya, konsep asuhan keperawatan yaitu pengkajian. Pengkajian terdiri dari pengumpulan data, riwayat okular, kemudian riwayat kesehatan, kemudian ada diagnosa keperawatan, ada rencana atau intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan juga evaluasi. Laporan asuhan keperawatan pengkajiannya. A. Identifikasi pasien. Nama. Tuan S. Umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Bulutumbang, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, suku bangsa Indonesia, status perkawinan kawin atau menikah, diagnosa medisnya glaukoma, tanggal masuk RS 20 Januari 2021. Keluhan utamanya yaitu nyeri pada mata sebelah kanan. C. Riwayat kesehatan. Pertama, riwayat kesehatan sekarang. Pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada mata kanan cenut-cenut, bertambah saat kepala lebih rendah. Tidak begitu jelas melihat objek sekitarnya. Dengan lemas bila diraba, pasien mengatakan nyeri pada mata yang sakit. Leukosit 170000, HB 12 mg per dl, RR 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, HARI 90, TiO 22 mmHg. Kemudian riwayat kesehatan dahulu, pasien belum pernah mempunyai penyakit seperti ini. Dan riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak ada di keluarganya yang mengalami penyakit seperti ini. Pengkajian pola Virginia Henderson. Pola pernapasan sebelum sakit, pasien bernapas dengan normal dan tidak mengalami kesulitan bernapas. Setelah dikaji, tidak mengeluh sesak napas. Pola nutrisi sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari. Saat dikaji, saat dirawat di rumah sakit, makan 3 kali sehari dengan menu yang disediakan oleh rumah sakit. Minum 8 gelas per hari, pasien mampu menghabiskan menu yang disediakan. Kemudian kebutuhan eliminasi. Sebelum sakit, BAB-nya 1 kali sehari, fesesnya lunak, warna kuning, dan BAK-nya juga lancar, warnanya jernih kekuningan. Saat dikaji, BAB-nya 1 kali sehari, fesesnya lunak, warna kuning, dan BAK-nya juga lancar, warnanya jernih kekuningan. Gerak dan keseimbangan. Sebelum sakit, pasien dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan. Saat dikaji, pasien tampak keseimbangannya terganggu karena penglihatannya yang kabur. Kemudian kebutuhan istirahat dan tidur. Sebelum sakit, pasien biasanya tidur 8 jam sehari. Saat dikaji, malam hari kadang terbangun karena suara gaduh. Personal hygiene sebelum mandi. Sebelum sakit, mandinya 2 kali sehari dan gosok gigi mandiri. Saat dikaji, pasien mandi dengan diseka oleh istrinya pagi dan sore, serta gosok gigi. Kebutuhan rasa aman dan nyaman. Sebelum sakit, pasien merasa aman dan nyaman jika bersama keluarga dan istrinya. Saat dikaji, pasien mengeluh mata kanannya terasa nyeri. Dengan P, nyeri saat posisi kepala lebih rendah dari tubuh. Q, cenut-cenut. R, bagian mata sebelah kanan. S, skalanya 6. T, hilang timbul 5 menitan. Kemudian kebutuhan berpakaian. Sebelum sakit, pasien ganti baju 2 kali sehari dan dapat berpakaian sendiri. Saat sakit, memakai pakaian dibantu oleh anaknya. Keluhan spiritual. Sebelum sakit, pasien dapat melakukan ibadah sholat 5 waktu. Saat dikaji, pasien masih bisa sholat 5 waktu dalam keadaan berbaring dan dibimbing keluarga agar selalu berdoa untuk kesembuhannya. Kemudian kebutuhan berkomunikasi dan berhubungan.
Sebelum sakit, hubungan pasien dan keluarga baik seperti biasa berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Saat sakit, saat dikaji, pasien mau berkomunikasi dengan perawat dengan ditemani anaknya. Temperatur tubuh sebelum sakit, pasien menggunakan pakaian lebih tebal jika merasa dingin dan menggunakan pakaian tipis jika merasa kepanasan. Saat sakit atau saat dikaji, pasien merasa demam, memakai baju tipis karena merasa panas. Kemudian kebutuhan aktivitasnya, sebelum sakit, pasien adalah seorang pedagang. Setelah sakit, pasien hanya bisa berbaring di tempat tidur. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, kompos mentis, TD 120 mmHg, RR 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Kepala, bentuk kepala mesocephalk, rambut hitam, tidak mudah dicabut, mungkin tidak mudah cabut atau tidak mudah rontok. Mata, bulu mata tidak mungkin dicabut. Bulu mata tidak mudah dicabut, maaf ya. Sklera tidak ikterik, konjungtiva tidak anemis, palpebra dextra udem dan spasme udem pada kornea dextra. Hidung bersih, tidak ada polip hidung, tidak ada septum deviasi. Telinga bersih, tidak ada serumen, refleks suara baik. Mulut, gigi kekuningan, lengkap, tidak ada stomatis. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada, pada paru-paru, jika melakukan inspeksi, terdapat pengembangan paru kanan, kiri simetris. Jika dilakukan palpasi, vokal premitus kiri kanan sama. Dan dilakukan perkusi, yaitu terdapat suara sonor dan juga auskultasi suara nafas vesikulera. Jantung. Yang kedua, jantung. Jika melakukan inspeksi, ictus cordis tidak tampak. Palpasi ictus cordis teraba pada interkostal 5-6. Perkusi pekak, tidak ditemukan adanya pembesaran jantung. Auskultasi, tidak terdengar bunyi murmur. Kemudian abdomen, jika dilakukan inspeksi terasa datar. Auskultasi bising usus 9 kali per menit. Perkusi timpani, palpasi tidak ada pembesaran hepar dan lien. Kemudian ekstremitas, tidak ada udim pada kedua ekstremitas atas dan bawah. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium leukosit 17.000 B, HB 12 mg per Hg kuadrat, terapia miotik 5 tetes 5 menit dan 6 tetes 6 jam. Karbonit anhidrase inhibitor atau azetazolamid, yaitu 250 mg 2 tablet dan 4 jam 1 tablet sampai 24 jam. Morfin 10 mg per injeksi. Kemudian analisa datanya. Tanggal 20 Januari 2021, data fokusnya. Data sekunder, pasien mengatakan nyeri pada mata bagian kanan. Dan data objektifnya, TiO 25 mmHg, mata kanan terlihat menonjol. Kemudian etiologinya, agen cedera biologis atau peningkatan TiO, dan problemnya atau masalahnya yaitu nyeri akut. Pada 20 Januari 2021, data sekundernya, pasien mengatakan tidak begitu jelas melihat objek di sekitarnya. Pasien mengatakan matanya silau bila melihat cahaya. Data objektifnya, pasien tampak menunjukkan ekspresi kesulitan untuk melihat. Etiologinya, perubahan penerimaan sensorik. Masalahnya gangguan persepsi sensorik.
Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021, data sekunder, pasien mengatakan demam. Data objektifnya suhunya 38 derajat Celcius. Etiologinya proses infeksi. Masalahnya hipertermi. Diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis ditandai dengan peningkatan TIO. Kedua, gangguan persepsi sensorik berhubungan dengan perubahan penerimaan sensorik ditandai dengan pasien tampak kesulitan untuk melihat. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi ditandai dengan suhu 38 derajat Celcius. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.